Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya, Marsha, presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Selamat siang pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus baru saja menggelar rapat paripurna istimewa untuk pengucapan sumpah dan janji 45 anggota DPRD Tanggamus periode 2024 hingga 2029. Pelantikan ini berlangsung di ruang sidang DPRD Tanggamus pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu. Ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, di mana hari ini 45 anggota DPRD periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, dan sumpah janji diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus, Eva Susiana. Acara ini didasarkan pada keputusan Gubernur Lampung nomor G-481-B-01-HK-2024. Tampak hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting, termasuk penjabat Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, serta jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tanggamus menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan selama periode 2019 hingga 2024 dan berharap kerjasama yang baik akan terus berlanjut. Dalam prosesi ini, diumumkan pula komposisi anggota DPRD Tanggamus dari setiap daerah pemilihan. Berikut adalah daftar nama-nama anggota DPRD yang dilantik dari masing-masing daerah pemilihan. Daerah pemilihan Tanggamus 1 meliputi Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, dan Kota Agung Barat. Irwandi Suralaga dari Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Naufal dari Partai Gerindra, Tahang dari Partai Gerindra, Dewi Handajani dari Partai PDI Perjuangan, Wandi dari Partai Golkar, Reza Dinata dari Partai Amanat Nasional, Indra Sunandar dari Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan Tanggamus 2 meliputi Kecamatan Pematang Sawah, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, dan Semaka. Nuzul Irsan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Buyung Alamsyah dari Partai PKB, Zudarwansyah dari Partai Gerindra, Didik Setiawan dari Partai PDI Perjuangan, Azmi dari Partai PDI Perjuangan, Suratman dari Partai Nasdem, Marini Sari Utami dari Partai Keadilan Sejahtera, Bunyamin dari Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan Tanggamus 3 meliputi Kecamatan Gisting, Sumberjo, dan Gunung Alip. Abdul Aris Aziz dari Partai Kebangkitan Bangsa, Alif Chandra dari Partai Gerindra, Agung Setio Utomo dari Partai PDI Perjuangan, Sri Nilawati dari Partai PDI Perjuangan, Hendrawan Adam dari Partai Golkar, Nur Salim Ahyono dari Partai Keadilan Sejahtera, Triatno dari Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan Tanggamus 4 meliputi Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, dan Ulu Belu. Zulki Kurniawan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hilman dari Partai Gerindra, Mulyadi dari Partai PDI Perjuangan, Joni Ansonat dari Partai PDI Perjuangan, Peter Anderson dari Partai Golkar, Sutrajaya dari Partai Nasdem, Sumiyati dari Partai Amanat Nasional, Irsi Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan. Daerah pemilihan Tanggamus 5 meliputi Kecamatan Pugung dan Talang Padang, Mujibul Umam dari Partai Kebangkitan Bangsa, M. Rangga Putra Hakim dari Partai Gerindra, M. Nur Alwi dari Partai PDI Perjuangan, Wahyu Agus Fediawan dari Partai PDI Perjuangan, Heri Ermawan dari Partai Golkar, Heru dari Partai Nasdem, Koyim dari Partai Amanat Nasional, Andri Kusuma dari Partai Persatuan Pembangunan. Daerah pemilihan Tanggamus 6 meliputi Kecamatan Bulog, Cukuh Balak, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, dan Limau. Edi Yalismi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Romzi Edi dari Partai Gerindra, Herlan Adianto dari Partai Gerindra, Rahman Agus dari Partai PDI Perjuangan, Tri Wahyuningsi dari Partai Nasdem, Iflahaza dari Partai Amanat Nasional, Ahmad Parid dari Partai Persatuan Pembangunan. Dengan pelantikan ini, para anggota DPRD yang baru diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus. Mereka akan segera mulai bekerja dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemilihan pimpinan sementara DPRD, di mana Didik Setiawan dari PDI Perjuangan terpilih sebagai ketua, dan M. Rangga Putra Hakim dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua DPRD sementara.
Penyerahan palu sidang dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPRD sebelumnya, Heri Agus Setiawan, kepada Ketua DPRD sementara, Didik Setiawan, yang berjanji untuk segera membentuk alat kelengkapan Dewan. Gubernur Lampung, Keputusan Gubernur Lampung, nomor G-B.01/B.01/HK/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1. Meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029 yang nama dan asal partai politiknya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Agustus 2024, PJ Gubernur Lampung Samsudin Cap ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Lampung. Daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. 1. Irwandi Suralaga, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 2. Muhammad Noval Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 1. 3. Taha Eskom MTI, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 1. 4. Haja Dewi Handayani SEMM PDI Perjuangan Dapil 1. 5. Wandi SE, Partai Golongan Karya Dapil 1. 6. Reza Dinata, Partai Amanat Nasional Dapil 1. 7. Indra Sunandar, Partai Amanat Nasional Dapil 1. 8. Nuzul Irsan, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 9. Buyung Alamsa SE, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 10. Yudarwansa, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 2. 11. Didik Setiawan SPT PDI Perjuangan Dapil 2. 12. Ajmi SE PDI Perjuangan Dapil 2. 13. M. Suratman SPMM Partai Amanat Partai Nasional Demokrat Dapil 2. 14. Marini Sari Utani SE Partai Keadilan Sejahtera Dapil 2. 15. Bunyamin Partai Amanat Nasional Dapil 2. 16. Abdul Aris Ajis Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 17. Alif Chandra SH Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 3. 18. Agung Setio Utomo STMM PDI Perjuangan Dapil 3. 19. Haja Sri Melawati PDI Perjuangan Dapil 3. 20. Hendrawan Adam SE Partai Golongan Karya Dapil 3. 21. Nur Salim Ahyono STI Partai Keadilan Sejahtera Dapil 3. 22. Trianto Partai Amanat Nasional Dapil 3. 23. Zulki Kurniawan SE Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. Hilman SH Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 4. Haji Mulyadi SE PDI Perjuangan Dapil 4. Joni Ansonet SH PDI Perjuangan Dapil 4. Peter Anderson Partai Golongan Karya Dapil 4. Sutrajaya Partai Nasional Demokrat Dapil 4. Sumiati SH Partai Amanat Nasional Dapil 4. Isi Jaya SH Partai Persatuan Pembangunan Dapil 4. Mujibul Umam SE Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5. M. Rangga Putra Hakim Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 5. M. Nur Alwi PDI Perjuangan Dapil 5. Wahyu Agus Pediawan PDI Perjuangan Dapil 5. Heru SH Partai Nasional Demokrat Dapil 5.
Koin, Partai Amanat Nasional, Dapil 5. Heri Ermawan, Partai Golongan Karya, Dapil 5. Andri Kusuma SH, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 5. Edi Yarismi SEMR, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. Romsi Edi SPDI, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6. Herlan Adianto, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6. Rahman Agus, PDI Perjuangan, Dapil 6. 43 Triwayu Ningsi SPD, Partai Nasional Demokrat, Dapil 6. 44 Iflah Haja SE, Partai Amanat Nasional, Dapil 6. 45 Ahmad Farid SE, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 6. PJ Gubernur Lampung Samsudin Cap ditandatangani. Pembacaan selesai. Untuk dewannya paling untuk ngopi dulu. Nah, terus gimana? Taruh di mana? Ke depan gitu. Terus ke depan gitu ya. Ke depan. Kini perhatikan dan ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta.
sana, Bang, masuk sini. Ada situ. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 165 Ayat 2, pimpinan sementara DPRD Kabupaten atau Kota terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota hasil pemilu 2024. Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Tanggamus hasil pemilu 2024 adalah 1. Ketua berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Didi Setiawan SPP. 2. Wakil ketua berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya M. Rangga Putra Hakim. Pembacaan selesai. Dilanjutkan serah terima pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tanggamus 2024-2029. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memandu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 dan kepada pemerintah daerah melalui Sekretaris Dewan yang telah memfasilitasi pelantikan. Masih dalam suasana peringatan HUT RI yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, kami ucapkan Dirgahayu RI ke-79. Semoga dengan semangat kemerdekaan kita dapat lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai modal utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD Kabupaten Tanggamus sampai ditetapkannya pimpinan DPRD definitif. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Tanggamus yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung demokratis, aman, dan damai. Kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota
DPRD masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah mudah. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran yang sampai tingkat PEKON atau KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik dan sukses. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten hingga kecamatan yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kelima, kepada saudara PJ Bupati, jajaran eksekutif, serta seluruh Forkopimda yang telah mendukung terciptanya suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui sambutannya yang dibacakan oleh penjabat Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kepentingan masyarakat. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal dan atau regional. 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah, 2. Fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu,
perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak dilaksanakan dengan baik, dan menciptakan checks and balance yang bersifat checks and balances. Hal ini dimaksud yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah terlaksananya acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa yang pada kesempatan ini akan diimami oleh Bapak Agus Suparno SAG. Kepadanya disilakan. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kunna nabuu laka bi ni'matika 'alaina wa nabuu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 pada hari ini secara resmi kami tutup. Acara penunjukan selamat telah selesai. Mohon kiranya para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus bisa mengambil posisi di depan gedung DPRD setelah kegiatan itu bersama selesai. Kita akan memasuki Dalam acara ini, Polres Tanggamus menurunkan 60 personil untuk memastikan pelantikan berjalan aman dan lancar. Kapolres Tanggamus, AKBP Rifanda, berharap sinergi antara kepolisian dan DPRD yang baru dapat memperkuat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanggamus. Masyarakat juga kami mohon bantuan juga dari pihak sinergi dengan dari organisasi lembaga masyarakat juga, pemuda, tokoh adat, tokoh agama untuk menjaga kedepannya menjaga situasi biar kondusif. Ya kami juga di sini akan melakukan juga bersama-sama patroli. Kami akan meningkatkan, ya kami akan melihat di mana lokasi-lokasi yang mulai meningkat. Himbauan kepada masyarakat jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada kami. Ada sedikit informasi buat kami sangat berguna buat kami. Pelantikan ini berlangsung dengan khidmat dan menandai awal masa jabatan baru bagi anggota DPRD Tanggamus. Kita tunggu kiprah mereka dalam 5 tahun ke depan. Demikian pemirsa, laporan dari pelantikan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2024 hingga 2029. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Disampaikan bahwa DPRD itu sesuai dengan Undang-Undang 2023-2014 adalah bagian daripada pemerintah daerah bersama kepala daerah. Nah, pemerintah daerah ini harus bisa mewujudkan pembangunan daerah, peningkatan daya saing, pemerataan lapangan pekerjaan, peningkatan pemerataan pendapatan, pelayanan publik. Ya, tujuan pembangunan daerah ini harus dibangun dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
merdeka, bersatu, menurut ADN baru untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ke depan dibutuhkan sinergitas yang kuat di tengah keterbatasan yang ada, di tengah kekayaan yang dimiliki. Nah, ini bisa menjadi suatu kekuatan untuk meraih Indonesia Emas 2045. Baik aspek ekonomi, aspek sosial, hukum pemerintahan, dan tentunya lingkungan. Ini yang harus dikaji lebih jauh, dan tentunya juga dengan dukungan semua masyarakat, teman-teman pers, selalu menyajikan berita-berita yang positif, yang konstruktif. Tidak boleh lagi menyajikan yang hoax. Ya, kita ingin menjemput Indonesia Emas 2045, khususnya Tanggamus juga Mas. Ya, mohon doa agar semuanya periode 2024-2029 lebih berhasil.